Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridin Amanah Haidina. Kali ini saya akan membahas mengenai acara 3, yaitu mesin diesel. Mesin diesel atau mesin pemicu kompresi adalah motor bakar pembakar dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Ada dua tipe mesin diesel, yaitu mesin diesel 2 tak dan mesin diesel 4. Komponen mesin diesel. Yang pertama ada kepala silinder sebagai tempat pemasangan busi pijar, tempat dipasangkan pompa injeksi dan pompa vakum, dua ruang bakar sebagai tempat berlangsungnya pembakaran campuran bahan bakar dan udara yang telah dikompresi oleh nozzle. Yang ketiga ada torak untuk menerima tekanan dari hasil pembakaran yang berlangsung di dalam ruang bakar. Yang keempat ada pena torak sebagai penghubung ujung batang piston dengan piston. Yang kelima ada ring torak untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi dan gas pembakaran. Yang keenam ada governor berfungsi sebagai pengatur jumlah injeksi bahan bakar yang disesuaikan dengan pembebanan. Yang ketujuh ada porosengkol sebagai perubah gerak naik dan turunnya pistol. Yang kedelapan ada bantalan jurnal untuk membantu oli masuk ke bagian dalam blok silinder. 9. Gigi timing sebagai pengatur penginjeksikan campuran bahan bakar dan udara. Yang ke-10 ada roda penerus sebagai perata pancaran porosengkol. Yang ke-11 ada klep untuk memasukkan dan mengeluarkan gas hasil pembakaran dengan cara membuka dan menutup. Yang ke-12 ada porosnok untuk membuka dan menutup katup sesuai dengan urutan timing pengaturan. Cara kerja mesin diesel 4 tak. Yang pertama ada langkah isap, adalah proses masuknya udara ke dalam ruang silinder. Pemasukan udara ini terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Gerakan ini akan membesar volume di dalam silinder mesin sehingga udara dari luar masuk melewati intake valve. Yang kedua ada langkah kompresi, adalah proses pemampatan udara dalam silinder. Ketika piston sudah sampai ke titik mati bawah, di akhir langkah isap, piston akan kembali naik ke titik mati atas. Akibatnya ada penyempitan volume silinder. Pada kondisi ini, baik intake valve maupun exhaust valve tertutup sehingga penyempitan ruang silinder ini akan mengompresi udara yang ada. Yang ketiga ada langkah usaha, adalah proses terjadinya pembakaran di dalam mesin. Pada proses inilah solar dimasukkan melalui injektor ke dalam ruang bakar. Udara akan mengalami peningkatan suhu karena terus dikompresi. Dan ketika piston mencapai titik mati atas, udara tersebut sudah dalam level suhu tertingginya. Saat inilah solar dikabutkan melalui injektor. Hasilnya terjadi pembakaran yang menghasilkan daya ekspansi. Daya ekspansi ini akan mendorong piston untuk bergerak ke bawah sampai ke titik mati bawah. Yang keempat ada langkah buang, adalah proses pengeluaran gas sisa pembakaran dari dalam ruang bakar. Proses ini terjadi saat piston kembali naik ke titik mati atas seusai terkena daya ekspansi pembakaran. Saat langkah ini, exhaust valve terbuka sehingga gerakan naik piston akan mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar ke knalpot. Kelebihan dan kekurangan mesin diesel. Kelebihan mesin diesel yang pertama ada tenaga dan torsi maksimum rendah, maksimum mudah dicapai pada putaran rendah. Yang kedua, torsi puncak dari mesin lebih tinggi. Yang ketiga, mampu membawa beban berat dan lebih mampu ditanjakan. Yang keempat, relatif lebih irit bahan bakar dengan kapasitas mesin yang sama. Yang kekurangan mesin diesel yang pertama, getaran dan mesin terasa lebih kasar. Yang kedua, akselerasi terasa lebih lambat. 3. Tenaga atau power maksimum lebih rendah. Keempat, tidak cocok untuk dioperasikan pada putaran RPM tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.